أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي ورسول بعده. اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا ومولانا محمد إمام المتقين سيد الغر المهجلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله إني أوصيكم وإياي ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. اسمعوا قوله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وإلى النار. Ma'asyiral muslimin, hadirin sidang jamaah Jumat yang mulia, yang berbahagia, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mengawali khutbah kita pada siang yang berbahagia ini, kita berkumpul di masjid yang kita cintai ini dalam rangka tak lain dan tak bukan
satu tujuan kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah dengan ikhlas, beribadah dengan suci, beribadah dengan hati yang paling dalam. Semuanya kita anugerahkan, kita persembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena itu khatib berwasiat melalui mimbar yang mulia ini, marilah sama-sama kita tingkatkan kualitas keimanan, kualitas ketakwaan kita kepada Allah Tabaraka wa taala. Karena apa? Karena takwa adalah bekal yang mulia. Takwa adalah bekal yang utama. Takwa adalah bekal yang sejogyanya harus kita persiapkan sejak kita hadir di atas dunia Allah ini. Allah sudah memberikan kepada kita tekad bulat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa janji kita kepada Allah? Alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Kata Allah, qalu bala sahidana, benar ya Allah, engkau Tuhan. Karena itu perjanjian mutlak kita sejak kita berada di alam rahim, mengakui Rabb kita sebagai Tuhan kita, Rabb kita Allah Subhanahu wa taala sebagai sembahan kita. Inilah tujuan hidup kita yang sebenarnya. Jemaah Jumat yang mulia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa tazawwadu, maka hendaklah kalian berbekal, kata Allah. Bukan bekal dengan harta yang banyak, bukan bekal dengan sawah ladang yang melimpah ruah, bukan kendaraan yang mengkilat yang banyak dan lain sebagainya. Semuanya itu adalah sarana kita di atas dunia ini untuk nanti kembali di hadapan Allah, kita bersaksi di hadapan Allah. Semuanya itu akan dimintai pertanggungjawabannya kelak di akhirat kelak. Karena itulah fa inna khairaz zadi taqwa, karena ketakwaan itulah sebaik-baik bekal yang akan kita bawa nantinya setelah kita tinggalkan dunia yang fana ini. Hadirin sidang jemaah Jumat yang mulia, yang berbahagia, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita dari rumah, kita mandi dulu sebelum menuju rumah Allah, Masjid Baitur Rahim yang kita cintai ini. Kita mandi selayaknya kita mandi besar. Kita berniat, bertekad untuk bersiap-siap menjalankan ibadah salat Jumat pada hari ini. Apa kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Man tawaddaa, siapa yang berniat berwudu, fa ahsanal wudu'a, kemudian dia perbagus wudunya, tidak hanya asal siram saja wudunya. Thumma atal jum'ah, kemudian dia berniat dengan hati yang suci, dengan ikhlas yang mantap kepada Allah. Dia ingin mendatangi rumah Allah, dia ingin tunaikan salat Jumat pada hari ini. Fastama'a, dia masuk ke dalam rumah Allah. Sebelum dia duduk, dia tunaikan ibadah salat sunatnya terlebih dahulu. Fastama'a, kemudian dia dengarkan khatib yang sedang membacakan khutbah di atas mimbar. Dia dengarkan, dia tidak tidur. Dia serius mendengarkan tausiah dari sang khatib yang menyampaikan isi khutbahnya. Wa ansata, kemudian dia diam, tidak melakukan perbuatan yang sia-sia, tidak berbicara, apalagi berbicara membatalkan Jumatnya. Wa ansata, dia diam sambil mendengarkan isi khutbah yang telah disampaikan. Apa kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ghufirallahu, maka dosa-dosanya akan diampunkan oleh Allah. Orang yang ikhlas tadi dari rumah, melangkahkan kakinya menuju rumah Allah ini, dia wudu, dia perbaiki wudunya, dia perbagus wudunya, dia datang ke masjid ini, dia dengarkan khutbah yang telah disampaikan oleh sang khatib, lalu dia diam. Ghufirallahu ma bainal jum'ah ilal jum'ah. Kemudian apa janji Rasulullah? Dosanya akan diampunkan oleh Allah antara Jumat ini sampai Jumat yang akan datang. Wa ziyadatu salasati ayyam. Tidak cukup sampai di situ. Dosa kita sudah dijamin oleh Allah selagi kita menjauhi dosa-dosa besar. Sampai Jumat yang akan datang, bahkan ditambah 3 hari setelahnya. Wa ziyadatu salasati ayyam. Begitu kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mari kita dengarkan sidang jemaah Jumat yang berbahagia. As-salawatul khamsu, salat 5 waktu yang kita kerjakan dari subuh, isya sampai subuh kembali. Wa Ramadan ila Ramadan, Ramadan hari ini sampai Ramadan yang akan datang. Wal Jum'ah ila Jum'ah, Jumat hari ini sampai Jumat yang akan datang. Mukaffiratun,
Kata baginda Nabi, semua itu adalah sarana untuk menghapus dosa. Idza tunibatil kabair, selagi dia hindari daripada dosa-dosa besar. Ma'asyiral muslimin, hadirin sidang jemaah Jumat yang berbahagia. Satu lagi pesan baginda Nabi yang harus dan selayaknya kita amalkan setiap hari Jumat. Perbanyaklah salawat kepada beliau. Aksiru alayya salatan fi kulli yaumi jum'atin. Wahai sidang jemaah Jumat yang berbahagia, apa kata baginda Nabi? Perbanyaklah oleh kalian membaca salawat pada setiap hari Jumat. Fa in kana salatukum fi kulli yaumi jum'atin tu'radu alayya. Sebab salawat yang engkau bacakan pada setiap hari Jumat itu akan disampaikan kepadaku, kata baginda Nabi, dan akan dipertontonkan kepadaku, akan disaksikan kepadaku, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faman kana salatuhu aktsaru alayya fi kulli yaumi jum'atin, maka barang siapa yang paling banyak membaca salawatnya pada setiap hari Jumat itu, nanti di akhirat kedudukannya akan berdampingan denganku, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang jemaah Jumat, untuk mempersingkat waktu, saat ini kita sedang berada di tanggal 17 Rajab. Bulan Rajab itu bukan bulan main-main. Bulan Rajab adalah bulan yang sangat istimewa. Bulan Rajab yang hari ini hadir di tengah-tengah kita, bulan yang sangat utama, bulan yang sangat dirindukan oleh setiap kaum muslimin. Untuk beberapa bulan berikutnya, untuk menjelang bulan suci Ramadan. Sebab inilah yang telah dinukil di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri menyatakan, wahai kaum muslimin, ketika kita sedang berada di bulan Rajab, jangan main-main. Jangan asal hidup di bulan Rajab ini. Jangan asal menghabiskan waktu di bulan Rajab ini. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, apa kata Allah di dalam surah At-Taubah ayat 36? Inna iddatasy syuhuri 'indallah, sesungguhnya bilangan bulan yang ada di sisi Allah, isna asyara syahran fi kitabillah. Ada 12 bulan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai ketetapan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak umat Islam hari ini yang tidak hafal dengan bulan Qamariyahnya, dengan bulan Hijriyahnya. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Mari kita hafal lagi bulan Qamariyah itu. Inilah 12 bulan yang telah diakui oleh Allah di dalam Al-Quran. Surah At-Taubah ayat 36. Inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal ard. Bayangkan jemaah Jumat yang berbahagia. Pada penciptaan langit dan bumi ini, di antara 12 bulan itulah yang telah Allah tetapkan. Minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan ini ada 4 bulan menjadi bulan pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah Allah berikan nama dengan Ashharul Hurum. Minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan haram yang disebut oleh Allah di dalam Al-Quran ini. Dzalikat dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum. Itulah yang telah menjadi ketetapan bagi Allah, maka hendaklah kalian jangan sekali-kali berbuat aniaya, berbuat dosa dan maksiat pada bulan-bulan tersebut. Hadirin sidang jemaah Jumat yang mulia, yang berbahagia, yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang 4 bulan haram itu apa? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dari Abu Bakrah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya 4 bulan yang dikategorikan bulan haram itu
menurut Abu Bakar radhiyallahu an, yang tiga itu berdampingan, yang satu itu terpisah daripada tiga tersebut. Salasum mutawalliyah, yang 3 bulan itu berurutan. Salasum mutawalliyat. Apa yang 3 bulan itu? Bulan haram yang pertama adalah Dzulqa'dah. Mari kita ingat, yang pertama Dzulqa'dah, yang kedua Dzulhijjah, yang ketiga Muharram. Ini bulan yang berurutan. Wa Rajab Mudhar, dan bulan Rajab itu terpisah tersendiri. Baina Jumada wa Sya'ban. Bulan Rajab itu antara bulan Jumadil Akhir dan bulan Sya'ban. Di tengah-tengah di antara keduanya, itulah bulan Rajab. Wa Rajab Mudhar. Rajab itu terpisah di antara 3 bulan yang telah disebutkan tadi. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan satu yang terpisah bulan Rajab. Bulan yang sebagaimana kita tengah berada pada hari ini. Jamaah Jumat yang mulia, kemudian mengapa bulan Rajab itu serta 4 bulan yang dikategorikan oleh Allah tersebut sebagai bulan haram? Mengapa Allah Subhanahu wa taala kategorikan 4 bulan ini sebagai bulan haram? Apa itu bulan haram? Sebagaimana yang telah kami sampaikan tadi, bulan haram yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala tadi, 4 bulan yang telah disebutkan tadi adalah bulan pilihan, bulan utama, bulan istimewa, yang manakala kita berbuat sesuatu di dalam bulan ini, kita akan mendapatkan limpahan rahmat dan kasih sayang yang luar biasa daripada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa disebut dengan bulan haram? Menurut Al-Imam Al-Qadi Abu Ya'la, apa kata beliau? Disebut dengan bulan haram karena pada bulan ini dilarang terjadinya peperangan di dalamnya. Tidak ada persengketaan di dalam bulan ini. Dilarang berperang pada bulan ini. Pada masa jahiliyah, jahiliyahnya orang jahiliyah, pada masa jahiliyah dahulunya, mereka tidak pernah melakukan peperangan pada bulan 4 bulan haram ini. Karena itu sudah kesepakatan, tekad bulat antara mereka dengan Rasulullah Muhammad SAW. Sebutkan perang apa yang terjadi pada 4 bulan haram ini? Tidak pernah terjadi peperangan. Perang Uhud, perang Badar, perang Khandaq, perang Khaybar tidak pernah terjadi pada bulan-bulan haram ini. Sebab apa? Fala tazlimu fihinna anfusakum. Dilarang berperang di dalamnya. Berperang saja dilarang, sehingga mengakibatkan pembunuhan, terjadi pertumpahan darah. Apalagi kemaksiatan, perbuatan dosa, sangat-sangat dilarang pada bulan ini. Ini alasan pertama. Alasan yang kedua, manakala ada perbuatan dosa yang kita lakukan tanpa disengaja maupun disengaja, maksiat yang kita lakukan pada bulan haram ini, di bulan Rajab ini, maka akibatnya dosa itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh, satu perbuatan dosa akan dilipat gandakan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya bahkan, manakala pada bulan haram ini jamaah Jumat yang berbahagia, kita melakukan ketaatan, kita melakukan ibadah yang luar biasa, maka balasan pahalanya juga akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi perbuatan dosa pada bulan ini, pada bulan haram ini, dosanya akan dilipat gandakan. Kemudian perbuatan baik, perbuatan yang akan mendapatkan ridha Allah, pahalanya juga akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syahrun turfa'ul a'malu ila rabbil alamin. Karena pada bulan ini amalan kita akan langsung diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jemaah Jumat yang mulia, yang berbahagia, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa amalan khusus pada bulan-bulan haram ini jemaah Jumat yang berbahagia? Menurut Al-Imam Al-Qadi Abu Ya'la tadi, minimal ada 4 amalan khusus yang mesti kita lakukan sebagai bulan kita hari ini menjelang datangnya bulan suci Ramadan.
Sebab Ramadan itu adalah syahrul ummati, kata baginda Nabi, itu adalah bulan umat. Orang yang tidak bersiap-siap sejak hari ini, tidak memiliki iktikad yang kuat, tidak memiliki niat yang kuat, bagaimana mungkin dia akan memasuki Ramadan dengan penuh hikmah? Bagaimana mungkin dia akan memasuki Ramadan dengan penuh keikhlasan? Orang yang biasa salat, dia akan meningkatkan ibadah salatnya, lebih lagi ditingkatkan pada bulan haram ini. Orang yang biasa berinfak, dia akan lebih meningkatkan kualitas infaknya pada bulan haram ini, pada bulan Rajab ini. Orang yang biasa menunaikan ibadah salat malamnya, dia akan juga lebih meningkatkan kualitas ibadah salatnya. Orang yang terbiasa melakukan ibadah-ibadah sunnah, dia akan meningkatkan lebih lagi di bulan Rajab ini. Orang yang terbiasa membaca Al-Quran, orang yang terbiasa membaca Al-Quran, sudah subuh, sudah maghrib, sudah zuhur, sudah isya, lebih dia tingkatkan lagi di bulan haram ini. Bagaimana mungkin orang yang tidak terbiasa melakukan sholat, jangankan menunaikan ibadah sholat 5 waktu, sekali saja dia melakukan ibadah sholat seperti Jumat ini, itu sudah cukup bagi. Bagaimana mungkin dia akan terbiasa nanti di bulan Ramadan? Bagaimana dia akan kuat nanti ketika dia akan menunaikan ibadah sholat tarawih? Orang yang tidak terbiasa membaca Al-Quran, bagaimana mungkin dia akan membiasakan diri nanti pada bulan Ramadan untuk memperbanyak bacaan-bacaan Al-Qurannya? Hari inilah bulan haram ini, kesempatan emas bagi kita untuk meningkatkan amalan-amalan ibadah itu. Jadi amalan ibadah apa yang sangat utama? Yang pertama adalah meningkatkan, memperbanyak ibadah saum, memperbanyak ibadah berpuasa pada bulan Rajab ini. Karena kata Abu Ya'la tadi, orang yang memperbanyak ibadah-ibadahnya di bulan haram ini, terutama berpuasa, fa innahu li wa ana ajazibi. Itu hebatnya puasa itu. Puasa itu hubungannya dengan Allah langsung. Wa ana ajazibihi, dan aku sendiri akan memberikan balasannya, kata Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jemaah Jumat yang berbahagia. Kemudian amalan yang kedua, memperbanyak sedekah. Amalan yang ketiga, memperbanyak membaca Al-Quran. Amalan yang keempat adalah memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang tidak kalah pentingnya. Apa itu taubat? Kembali kepada Allah. Apa itu kembali kepada Allah? Kembali kepada jalan yang benar. Saya salah, saya berbuat salah, saya berdosa, tidak ada pilihan lain, tidak ada kata lain melainkan kembali kepada yang benar. Apa itu yang benar? Al-Quran dan hadis. Kembali kepada jalan Allah. Dia tidak sholat, dia dengarkan azan dari masjid, terpanggil hatinya, terketuk hatinya untuk kembali kepada Allah. Bahwasanya ini panggilan Allah, panggilan tidak main-main dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah panggil, semuanya kita tinggalkan. Allah yang kita nomor satukan, tidak ada yang lain. Bagaimana nanti kita ketika meninggalkan dunia ini, ketika mayat kita sudah terbujur kaku, apa yang kita bisa persembahkan kepada Allah? Tidak ada kata lain. Di bulan haram ini, di bulan Rajab ini, memperbanyak taubat, memperbanyak salat taubat kita untuk benar-benar menjadi pribadi muslim yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pribadi muslim yang kelak nantinya dia akan menjadi penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Umur manusia ini, jemaah Jumat yang berbahagia, mohon maaf, umur manusia ma baina 60 ila 70. Umur kita ini tidak lebih daripada 60 sampai 70 tahun. Tidak lebih daripada 60 sampai 70 tahun. Kalau lebih daripada itu, bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu kata baginda Nabi. Karena umur kita yang singkat ini, ada satu amalan, manakala kita beramal di dalamnya, itu memberikan kepada kita mega bonus pahala yang sangat luar biasa. Ketika kita masuk di bulan Ramadan, kita temui di situ Lailatul Qadar, malam ketentuan Allah, Lailatul Qadar. Siapa yang mendapatkan malam Lailatul Qadar, beribadah dengan sepenuh hati di Lailatul Qadar, ibadahnya lebih baik daripada 1000 bulan. Umur kita pendek, tetapi Allah berikan nilai plus ketika masuk bulan suci Ramadan. Wahai hambaku, kata Allah, hambaku yang kupilih, kata Allah, hari ini Ramadan, jangan engkau sia-siakan. Ada satu mega bonus. Hari ini mari kita cas kembali
Hari ini mari kita cas kembali hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah Ramadan masuk bulan Syawal, man shoma ramadhana thumma atba'u sittan min Syawal kana kasawmid dahri. Siapa yang berpuasa Ramadan kemudian dia ikuti 6 hari setelah Ramadan, maka seolah-olah dia berpuasa sepanjang tahun. Bayangkan jemaah Jumat yang berbahagia, umur boleh pendek, tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita begitu banyak kesempatan, begitu banyak yang harus kita kerjakan kalau kita memang benar-benar sadar kita sebagai hamba Allah untuk nanti persiapan kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tidak cukup sampai di situ. Selesai Syawal, masuk kita Dzulqa'dah, Muharram memperbanyak juga ibadah di dalamnya. Sampai Dzulqa'dah Rasulullah memperbanyak ibadah umrahnya sampai 4 kali semasa beliau hidup di bulan Dzulqa'dah. Ketika masuk di bulan Dzulhijjah, pelaksanaan ibadah haji yang mabrur. Apa kata baginda Nabi? Tidak ada balasan melainkan surga. Nah, begitulah setiap bulan ada nilai plusnya yang mesti kita junjung tinggi, yang mesti kita ambil dalam rangka untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, fa amma man thaqulat mawazinuh. Nanti sebelum kita dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang amal ibadahnya, amal baiknya itu lebih berat timbangannya daripada dosanya, inilah yang akan mendapatkan keistimewaan di hadapan Allah. Sebaliknya, wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Na'udzubillahi min dzalik. Siapa yang ringan timbangan amal baiknya, sementara dosanya lebih banyak daripada keburukannya, daripada nilai ibadahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dia akan mendapatkan kesengsaraan di akhirat kelak. Narun hamiyah. Karena itulah sidang jemaah Jumat yang berbahagia, marilah kita perbaiki kualitas ibadah kita. Teruslah kita beriktibar, berusaha semaksimal mungkin untuk menjadi hamba Allah yang terbaik di sisinya. Mudah-mudahan bermanfaat. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Alhamdulillahil karimir rahman, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, أوصيكم وإياي ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. اسمعوا قوله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا الله يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين وأقيم الصلاة.